Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab Galatia dalam mata kuliah pengantar PB yang dimana sudah kami pelajari bersama dosen pengampu Bapak Baginda Sitompul. Perkenalkan, nama saya Lydia Citra Pertiwi Tambunan dengan NIM 250101119 dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya di sini akan menjelaskan tentang kitab Galatia. Yang pertama, penulis kitab Galatia. Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus, berisi inti ajaran tentang iman. Yang kedua, tujuan penulisan kitab Galatia. Penulis Paulus menulis surat yang sangat penting ini karena orang-orang Kristen di Galatia telah menyimpang dari pengertian yang benar tentang iman Kristus. Yang ketiga, pembaca kitab Galatia. Di mana pembaca kitab Galatia ini Paulus telah berkhotbah kepada pembacanya dan mereka menikmati hubungan yang akrab. Beberapa orang mengatakan bahwa ia menulis kepada orang Kristen di Galatia Utara. Kemudian, waktu penulisan kitab Galatia. Kapan surat ini ditulis tergantung kepada siapa surat ini ditulis. Kebanyakan orang mempercayai bahwa surat ini ditulis untuk Galatia Selatan, dan ini berarti surat ini ditulis pada sekitar tahun 48 Masehi. Jika surat ini untuk Galatia Utara, maka ditulis lebih belakang. Yang kemudian ciri-ciri khusus dari kitab Galatia. Yang pertama itu, surat ini merupakan surat perjuangan. Paulus menolak untuk berkompromi. Ia menulis dalam bahasa yang keras untuk mendukung tema utamanya dengan memakai berbagai argumentasi yang berbeda. Yang kedua, surat ini merupakan surat kasih karena ditulis dengan penuh perhatian dan kekhawatiran dari seseorang gembala yang besar. Yang ketiga, surat ini sangat singkat dianggap sebuah garis besar dari surat Roma yang pesannya sama, namun dikembangkan lebih luas dan ditujukan bagi situasi yang tidak terlalu buruk. Dan yang keempat, surat ini merupakan surat yang memberi kesan mendalam dan berisi ajaran-ajaran yang mudah diingat. Misalnya dalam Ibrani 20. Kemudian kita masuk ke dalam garis besar kitab Galatia. Paulus memberi salam kepada para pembacanya, atau yang dimana dalam Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Boleh nanti kita buka. Yang kemudian Rasul dan para pembacanya. Kemudian salam Paulus. Yang kedua, Paulus menyatakan tujuannya. Ada yang pertama keprihatiannya, yang kedua keyakinannya, dan ketiga motivasinya. Dan yang ketiga, Paulus menerangkan kesaksiannya dengan singkat dari sumber ajarannya, kisah panggilannya, dan hubungannya dengan Yerusalem. Dan yang keempat, Paulus mengembangkan argumentasinya dari pengalaman orang Galatia, contoh dari Abraham, kutuk hukum Taurat, dan kemudian Paulus menggarisbawahi pokok ajarannya, salam penutup. Kemudian kita masuk ke dalam tema-tema kunci. Tema-tema kunci dari kitab Galatia ini ialah Paulus menggunakan kata ini dalam beberapa cara yang berbeda. Yang pertama dengan cara daging. Dia menjelaskan di dalam daging ini, Paulus menggunakan kata ini dalam beberapa cara yang berbeda. Kemudian dia masuk lagi ke dalam perhambaan, yang dimana perhambaan ini demikianlah Paulus menggambarkan keadaan manusia sebelum mereka menjadi Kristen. Yang ketiga, salib. Untuk kebanyakan orang salib merupakan gangguan, tetap untuk Paulus salib merupakan alasan untuk bermegah, apalagi hal lainnya yang ditulis tentang kematian Yesus. Dan keempat, masuk ke dalam anak Allah, yang dimana ini merupakan gambaran dari seorang Kristen yang paling disukainya. Panggilan itu merupakan kebalikan dari menjadi seorang hamba, bagaimana Paulus menggambarkan hak-hak istimewa menjadi seorang anak Allah. Dan yang kelima, Roh Kudus. Galatia penuh dengan referensi tentang Roh Kudus. Kita boleh mencari dalam ayat-ayat di bawah ini, dan kelompok ayat-ayat itu di bawah tema-tema pokok dalam ajaran Paulus mengenai Roh Kudus.
Tema-tema itu adalah menerima roh, menghasilkan buah-buah roh, berjalan dan hidup dalam roh. Kemudian kita masuk ke dalam pesan teologis kitab Galatia, yang dimana hukum Taurat merupakan jalan buntu. Di sini yang dimaksud merupakan jalan buntu seperti di dalam hukum Taurat ini jalan buntu seperti tidak membenarkan manusia di hadapan Allah, kemudian bertentangan dengan cara Kristus, kemudian dia tidak dapat memberikan Roh Kudus, hanya menghasilkan kutuk, lalu merupakan interupsi sementara dalam rencana jangka panjang Allah, kemudian mempunyai suatu maksud. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam iman merupakan jalan satu-satunya kepada Allah. Yang dimana dimaksud di sini, tujuan utama Kristus adalah untuk membuat supaya iman merupakan jalan satu-satunya kepada Allah. Yang pertama itu seperti iman membenarkan manusia di hadapan Allah. Yang kedua, Kristen harus terus melatih imannya. Yang ketiga, Roh Kudus datang melalui iman. Yang keempat, sejarah panjang dari iman. Lalu dan yang kelima, cara iman memperlihatkan dirinya. Kemudian kita masuk ke dalam ketiga, Yesus berarti kemerdekaan. Yang dimaksud Yesus berarti kemerdekaan ini yang pertama itu seperti Yesus membawa kemerdekaan dari penindasan hukum Taurat. Kedua, tradisi besar kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan perlu dijaga. Dan keempat, cara yang besar dan salah untuk menyatakan kemerdekaan. Dan terakhir kita masuk ke penerapan kitab Galatia, di mana masalah sunat bukan lagi menjadi bahan perdebatan yang hangat dewasa ini, tetapi pesan Paulus masih relevan. Yang pertama, seperti bagi orang Kristen legalisi, banyak orang masih berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk dapat dibenarkan di hadapan Allah bergantung berapa banyak peraturan yang ditaatinya dan seberapa terhormatnya dia. Paulus menunjukkan bahwa yang penting adalah iman, bukan perbuatan. Lalu yang kedua, masuk kita ke dalam bagi orang Kristen yang prinsip hidupnya kendur, di mana yang maksud ini adalah kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus tidak berarti bahwa seorang Kristen boleh bertindak semaunya. Hidup tidak boleh didasari oleh keinginan untuk memuaskan diri sendiri atau bahwasanya yang disebut namanya nafsunya diri sendiri. Yang pertama, kita juga masuk ke dalam yang pertama tentang doktrin Kristen. Dan ini yang terakhir tentang doktrin Kristen. Gereja tidak mempunyai wewenang untuk mempercayai apa saja yang disukainya atau secara bebas menentukan doktrinnya sendiri. Baik, penutup. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah saya jelaskan dari tadi. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.